Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Di Kurniawan. Ingin memberikan paparan bab satu sampai dengan bab 3 karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Psikological Safety dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada KPP Pratama ABC. Untuk bab satu, kita mulai dengan bab satu terlebih dahulu. Untuk latar belakang penelitian, sumber daya manusia merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor publik, keberadaan pegawai tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas kinerja pegawai menjadi indikator penting yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Semakin tinggi kualitas kinerja pegawai, semakin besar pula peluang organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. DJP merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menghimpun penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Pentingnya kinerja pegawai sangat relevan mengingat kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara terus mengalami peningkatan. Salah satu kelompok pegawai yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan tugas perpajakan adalah AR atau Account Representative. AR bertugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan konsultasi perpajakan, melakukan analisis data, serta mendukung pencapaian target perpajakan. Tugas ini mengharuskan AR berinteraksi secara intensif dengan WP dari berbagai latar belakang dan karakteristik usaha. Beragam tugas tersebut menuntut tingkat ketelitian, ketepatan waktu, dan produktivitas yang tinggi. Dalam praktiknya, pegawai sering menghadapi berbagai kendala seperti banyaknya jumlah WP yang terus diawasi, target kinerja yang tinggi, serta perubahan kebijakan perpajakan yang harus segera diimplementasikan. Pegawai juga dituntut mampu melakukan analisis terhadap berbagai data perpajakan dalam waktu yang relatif terbatas. Nah, fenomena permasalahan kinerja juga terlihat dari hasil prasurvei yang sudah dilakukan terhadap 25 AR di KPP Pratama ABC. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa 44% responden menyatakan pernah mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain itu, 40% responden menyatakan banyaknya pekerjaan terkadang mempengaruhi kualitas hasil yang dihasilkan. Bahkan 36% responden mengaku pernah mengalami kesulitan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan organisasi. Salah satu faktor yang mulai mendapat perhatian dalam kajian perilaku organisasi adalah psychological safety. Konsep psychological safety diperkenalkan oleh Edmondson dan merujuk pada keyakinan individu bahwa lingkungan kerja yang aman untuk menyampaikan ide, bertanya, memberikan masukan, maupun mengakui kesalahan tanpa takut memperoleh konsekuensi negatif. Psychological safety menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran pengembangan edukasi. Salah satu faktor yang mulai mendapat perhatian dalam kajian perilaku organisasi adalah psychological safety. Nah, selain psychological safety, faktor lain yang sering dikaitkan dengan kinerja pegawai adalah beban kerja. Beban kerja merupakan jumlah tugas yang harus diselesaikan pegawai dalam jangka waktu tertentu, mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki. Adanya indikasi rendahnya psychological safety, tingginya beban kerja, serta pemulasaran kinerja yang ditemukan pada prasurvei menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antar variabel tersebut. Selain itu, keterbatasan penelitian terdahulu yang masih jarang mengkaji psychological safety dan beban kerja secara simultan pada KPP Pratama memperkuat urgensi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh psychological safety dan beban kerja terhadap kinerja pegawai pada lingkungan perpajakan atau dalam hal ini DJP. Terdapat tiga rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, apakah psychological safety berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC? Rumusan masalah kedua, apakah psychological safety, mohon maaf, rumusan masalah kedua adalah apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC? Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah psychological safety dan juga beban kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC?
Tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis pengaruh psychological safety terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC. Tujuan yang kedua menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC, dan tujuan yang ketiga menganalisis pengaruh psychological safety dan beban kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama ABC. Batasan masalahnya, yang pertama, variabel penelitian yang dianalisis terdiri dari psychological safety sebagai X1 dan beban kerja X2 sebagai variabel independen, serta kinerja pegawai atau Y sebagai variabel dependen. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh langsung psychological safety dan beban kerja terhadap kinerja pegawai tanpa melibatkan variabel mediasi maupun variabel moderasi seperti kepuasan kerja, employee engagement, burnout, motivasi kerja, atau komitmen organisasi. Objek penelitian juga dibatasi pada KPP Pratama ABC sebagai salah satu unit kerja vertikal di JP. Kemudian untuk subjek penelitiannya, fokus utamanya pada account representatif. Data penelitiannya diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengukur persepsi mengenai psychological safety, beban kerja, dan kinerja pegawai. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga analisis dilakukan berdasarkan data numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran instrumen penelitian. Periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan waktu penelitian dan pengumpulan data yang ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian hanya berlaku pada konteks organisasi, karakteristik responden menjadi objek penelitian. Sehingga generalisasi hasil penelitian ke instansi atau organisasi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dari masing-masing unit kerja. Manfaatnya, manfaat teoritisnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu MSDM, manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan psychological safety, beban kerja, dan kinerja organisasi. Kemudian untuk praktisnya, manfaat praktisnya memberikan informasi mengenai kondisi psychological safety, beban kerja, dan kinerja pegawai di lingkungan KPP Pratama ABC. Kedua, menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan secara psikologis bagi pegawai. Yang ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan beban kerja. Kemudian yang keempat, membantu organisasi dalam merumuskan peningkatan kinerja pegawai berdasarkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh. Yang kelima, menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan program pembinaan, komunikasi organisasi, dan pengelolaan SDM. Kemudian berikutnya untuk metode penelitian, subpoin yang pertama jenis penelitiannya metode kuantitatif dengan pendekatan eksploratory. Kemudian sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap AR dan juga data sekundernya diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan data kepegawaian yang mendukung. Kemudian hipotesisnya berdasarkan studi literatur dan kerangka konseptual yang dikembangkan dalam bab 2 dan bab 3, hipotesis penelitian ini sebagai berikut. H1-nya, psychological safety berpengaruh terhadap kinerja pegawai. H2-nya, beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan H3-nya, psychological safety dan beban kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik kuantitatif dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 26.0. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis melalui uji T dan uji F. Untuk tinjauan teorinya, menurut Dessler 2020, MSDM merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, serta mengolah hubungan kerja, kesehatan, keselamatan, dan keadilan bagi karyawan dalam organisasi. MSDM tidak hanya berfokus pada administrasi, tapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan faktor-faktor psikologis dan pekerjaan yang mempengaruhi pegawai. Menurut Edmondson juga,
Psychological safety merupakan kondisi psikologis yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi, untuk berperan aktif dalam organisasi melalui komunikasi terbuka, pembelajaran, kolaborasi, dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Definisi ini menunjukkan bahwa psychological safety tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan individu, tapi berhubungan dengan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selain itu, X2 berupa beban kerja menurut Virani. Beban kerja merupakan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan pekerja dalam batas waktu yang tertentu dan dapat mempengaruhi performa kerja individu. Definisi tersebut menegaskan bahwa beban kerja berkaitan erat dengan target pekerjaan yang harus dicapai pegawai. Semakin besar tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktu terbatas, semakin tinggi pula beban kerja yang dirasakan individu. Lalu untuk variabel Y-nya, kinerja merupakan salah satu konsep utama dalam mengukur MSDM yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah performance teori yang menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara kemampuan individu, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Ada 16 penelitian terdahulu yang dirangkum dari tahun 2020 sampai 2025. Lalu apa saja sih kesamaan dan perbedaan serta gap dan juga posisi penelitian di sini? Persamaan itu membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kinerja pegawai atau performa kerja dalam organisasi. Kemudian untuk eh, perbedaannya itu sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji psychological safety atau beban kerja secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model penelitian yang sama dan korelasinya terhadap kinerja. Kemudian untuk posisi penelitian ini berada pada kajian MSDM, khususnya bidang perilaku organisasi yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Psychological safety sebagai X1, indikatornya berupa aman menyampaikan pendapat, aman mengakui kesalahan, dan saling menghargai dalam tim. Kemudian beban kerja atau X2-nya, kebutuhan mental, tekan waktu, dan frustasi yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebagai variabel Y, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. Kemudian untuk bab 3 implementasi dan metode usulan, model dan jenis penelitiannya, kategori penelitian di sini menggunakan kuantitatif explanatory karena berfokus pada tujuan pengujian hubungan antar variabel melalui pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan metode survei research dengan pendekatan ex post facto. Kemudian untuk objek dan subjek penelitian, objek penelitian X1, physical safety, beban kerja X2, dan kinerja pegawai Y. Dan subjek penelitian ini adalah pegawai berupa AR di KW Pratama ABC. Sumber datanya, data primernya diperoleh dari kuesioner dan data sekundernya diperoleh dari dokumen organisasi ABC yang relevan dengan penelitian. Bisa dari struktur organisasi, data jumlah pegawai, uraian tugas, laporan kinerja, dan sebagainya. Populasi sampel di sini menggunakan populasinya 25 dan juga sampelnya menggunakan total sampling sebanyak 25 sampel juga. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Lalu untuk teknik analisis datanya terdapat beberapa, yaitu statistik deskriptif melalui mean, frekuensi persentase, kemudian statistik inferensial digunakan untuk menganalisis pengaruh X1, X2, Y di KP Pratama BC. Kemudian untuk ada uji instrumen data yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian uji F juga dilakukan untuk
Model regresi linear berganda, kemudian koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Kemudian analisis regresi linear berganda yang juga digunakan untuk menguji pengaruh psychological safety dan juga pengujian hipotesis uji T dan uji F dengan signifikansi sebesar 5% atau alfa 0,05. Berikut adalah definisi operasionalnya dan juga definisi konseptualnya. Indikator pengukurannya menggunakan 4 poin per variabelnya. Contoh variabel satu, indikator pengukurannya aman menyampaikan pendapat, dua, tidak takut melakukan kesalahan, tiga, berani meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, dan keempat, berani menyampaikan ide atau saran. Kemudian untuk variabel X2-nya, indikator pengukurannya berupa target kerja, tekanan waktu, kompleksitas pekerjaan, volume pekerjaan. Kemudian untuk indikator pengukuran yang ke variabel Y-nya, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Seluruhnya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Itu saja mungkin paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.